Terus tiba-tiba mikir, loh ini kok gerak padahal nggak ada berita apa-apa. Nah, dalam pembahasan kali ini kita akan bongkar bareng-bareng misteri yang sering banget bikin trader frustrasi, yaitu mesin tersembunyi yang ternyata terus menggerakkan pasar, bahkan saat kelihatannya lagi sepi-sepi aja. Ini situasi yang umum banget kan? Anda udah cek semua sumber berita, kalender ekonomi kosong melompong, nggak ada pengumuman penting sama sekali. Tapi tiba-tiba harga lari kencang. Nah, ini dia nih pain point yang dirasain banyak trader. Pertanyaannya jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi di balik layar? Ya, kebanyakan dari kita kan diajarinya simple aja. Ada berita besar, ya harga gerak besar. Kelihatannya logis, tapi seringkali cerita lengkapnya nggak sesederhana itu. Kita akan coba tantang pandangan umum ini dan lihat kalau ternyata ada kekuatan-kekuatan lain yang jauh lebih fundamental yang bekerja di pasar setiap detiknya. Nah, disinilah letak pergeseran cara pandang kita. Di satu sisi, ada model yang simple. Berita publik menyebabkan harga berubah. Tapi di sisi lain, ada gambaran yang lebih dalam, yaitu pandangan mikrostruktur. Di sini, berita itu cuma salah satu bentuk dari informasi yang tersebar. Informasi ini harus diubah dulu jadi tindakan nyata, yaitu aliran pesanan atau order flow. Dan order flow inilah yang secara fisik mendorong harga naik atau turun. Oke, jadi apa sih sebenarnya order flow itu? Gini deh, ini bukan cuma soal volume. Ini lebih ke adu kuat antara tekanan beli dan tekanan jual yang agresif. Coba bayangin, harga itu bergerak bukan karena ada orang baca berita. Harga bergerak karena ada ribuan orang yang benar-benar menekan tombol beli atau jual. Nah, aksi fisik inilah yang jadi penyebab langsung pergerakan harga. Masuk akal kan? Oke, kalau memang order flow yang mengerahkan harga, pertanyaan selanjutnya adalah dari mana order flow ini datang kalau nggak ada berita? Yuk kita bedah bagian pertama dari mesin tersembunyi pasar ini, yaitu gimana caranya informasi bisa masuk ke pasar tanpa harus jadi berita utama. Begini cara kerjanya di dunia nyata, terutama di pasar kayak falas. Semua dimulai saat sebuah institusi besar, katakanlah sebuah perusahaan multinasional, pasang order super besar ke dealer bank berdasarkan info yang mereka punya sendiri. Nah, dealer yang terima order ini kan jadi punya barang yang nggak seimbang, dan ini berisiko. Untuk menyeimbangkan risikonya, dealer ini harus masuk ke pasar antar dealer buat transaksi lagi. Di momen inilah, informasi pribadi dari klien tadi mulai bocor dan menyebar ke seluruh pasar, dan akhirnya tercermin di harga. Kutipan ini benar-benar negasin poin utamanya. Order flow itu bukan sekedar angka volume, dia adalah sinyal. Kalau order beli agresif lebih banyak dari order jual, itu ngasih sinyal ke pasar kalau para pemain secara kolektif menilai aset itu lebih tinggi. Informasi yang dibawanya, yang seringkali bersifat pribadi atau tersebar, itulah yang bikin order flow ini begitu kuat. Selain informasi pribadi, ada lagi nih pendorong raksasa lainnya yang sering banget gak kelihatan. Ini adalah pergerakan pasar yang terjadi bahkan tanpa ada informasi spekulatif baru sama sekali. Yuk kita intip roda gigi tersembunyi ini. Jadi, ada transaksi-transaksi super besar yang terjadi setiap hari karena alasan struktural, bukan karena spekulasi berita hari ini. Bayangin aja, dana pensiun raksasa yang wajib menyeimbangkan ulang portofolionya tiap akhir kuartal, atau perusahaan multinasional yang harus melakukan lindung nilai pendapatannya, atau bahkan dana yang dijalankan algoritma yang secara otomatis menyesuaikan posisinya. Semua ini menciptakan order flow yang sangat besar dan kuat tanpa butuh satu berita pun. Jadi, poin pentingnya adalah pasar itu punya dinamika internalnya sendiri. Anggap aja kayak arus bawah laut di samudra keuangan global. Pergerakan ini terjadi terlepas dari cuaca harian atau berita harian, dan arusnya ini cukup kuat untuk menggerakkan harga secara signifikan. Nah, sekarang kita masuk ke faktor ketiga, kondisi pasarnya sendiri. Soalnya, kadang yang penting itu bukan pemicu awalnya, tapi gimana pasar bereaksi. Ini tentang bagaimana volatilitas bisa menciptakan lebih banyak volatilitas lagi, kayak semacam lingkaran umpan balik. Analogi ini pas banget. Volatilitas itu kayak cuaca. Pasar yang lagi rusuh biasanya akan rusuh terus untuk beberapa waktu. Sebaliknya, pasar yang lagi tenang cenderung akan tetap tenang juga. Nggak tiba-tiba langsung badai. Istilah teknisnya itu volatility clustering. Dan ini bukan kebetulan loh. Ini memang karakteristik dasar pasar dalam memproses informasi. Jadi, volatilitas itu sendiri bisa jadi kekuatan yang bertahan dan bahkan memperkuat dirinya sendiri. Jadi, gimana sih ini bisa terjadi? Gini, waktu ada guncangan, ketidakpastian kan naik. Para penyedia likuiditas atau market maker jadi lebih was-was. Mereka akan melebarkan spread untuk melindungi diri. Akibatnya, pasar jadi lebih kering. Likuiditasnya menipis. Nah, di pasar yang tipis ini, order dengan ukuran normal pun bisa bikin harga loncat lebih jauh, yang akhirnya bikin pasar kelihatan makin volatil. Itu dia lingkaran umpan baliknya.
Oke, setelah kita paham ketiga mekanisme ini, informasi tersembunyi, aliran non-spekulatif, dan gema volatilitas, gimana cara kita memanfaatkannya secara praktis? Yuk, kita ubah teori ini jadi sesuatu yang bisa kita terapkan. Ini benar-benar soal menggeser fokus kita. Jadi, daripada terpaku sama kalender berita, coba deh lebih fokus pada apa yang sebenarnya dikatakan oleh harga. Harga yang bergerak itu adalah bukti adanya order flow. Amati juga di mana likuiditas berada, karena disitulah pergerakan besar bisa terjadi. Dan yang paling penting ingat, nggak ada berita itu bukan berarti semua aman, tapi itu adalah tanda bahwa ada kekuatan lain yang sedang bekerja. Kalau cuma ada satu hal yang perlu Anda ingat dari pembahasan ini dia. Harga itu berubah karena ada transaksi. Titik. Berita itu cuma salah satu dari sekian banyak pemicu yang bisa membuat seseorang atau sebuah institusi melakukan transaksi. Kalimat ini merangkum semuanya dengan sempurna. Pergerakan pasar itu adalah cerita tentang perubahan posisi secara kolektif, pergeseran dari pembeli ke penjual, dari yang berani ambil risiko ke yang cari aman. Berita itu hanyalah satu bab dari cerita yang jauh lebih besar. Jadi, lain kali Anda melihat chart bergerak tanpa ada berita yang jelas, jangan langsung menganggapnya sebagai noise acak. Sebaliknya, coba tanyakan ini pada diri sendiri. Dengan memahami mesin tersembunyi pasar ini, Anda nggak lagi cuma melihat garis di grafik. Anda mulai bisa membaca cerita yang sesungguhnya di baliknya.